Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daryati dengan NIM 058 akan menjelaskan mengenai penyakit kriptosporidiosis. Definisi kriptosporidiosis. Kriptosporidiosis adalah penyakit zoonosis yang termasuk dalam kelompok waterborne disease yang disebabkan oleh parasit Coccidia cryptosporidium, organisme patogen yang bersifat obligat intraseluler. Cryptosporidium menyebabkan infeksi pada usus halus yang dapat menyebabkan diare akut pada manusia dan hewan. Cryptosporidiosis merupakan penyebab utama penyakit diare pada bayi dan anak kecil. Diare yang disebabkan oleh Cryptosporidium ini dapat menyebar ke organ lain pada individu imunokompromi karena memiliki kemampuan autoinfeksi. Selain menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan, Cryptosporidium ini juga menginfeksi sel epitel pernafasan, saluran empedu, pankreas, dan sendi. Cryptosporidium merupakan salah satu organisme oportunistik yang penting pada penderita AIDS. Selanjutnya, patofisiologi Cryptosporidiosis. Pada individu imunokompeten, infeksi Cryptosporidium ini biasanya terbatas pada usus halus, sedangkan pada penderita AIDS atau imunodefisiensi kongenital tertentu biasanya melibatkan sistem biliari. Kelompok rentan terinfeksi Cryptosporidiosis selain anak-anak dan manula adalah individu imunodefisiensi seperti penderita HIV/AIDS, malnutrisi, kemoterapi, kanker, diabetes mellitus, atau transplantasi organ dan sumsum tulang. Minimal dosis infeksi Oocysta cryptosporidium pada manusia yakni kurang dari atau sama dengan 1000, sedangkan pada binatang 1 sampai 10 oocysta. Bahkan ada yang mengatakan dosis Oocysta 101 sampai 103 dapat menyebabkan sakit pada manusia, sedang dengan 50% dosis infeksi. Nah, saat ini diketahui ada 31 spesies Cryptosporidium, tetapi penyebab paling sering pada manusia adalah Cryptosporidium parvum dan Cryptosporidium hominis. Oocysta Cryptosporidium berdinding tebal akan infektif segera setelah dikeluarkan ke lingkungan dan oocysta berdinding tipis dapat menyebabkan autoinfeksi. Oocysta dapat dihasilkan secara terus-menerus hingga seminggu pada pasien yang mengalami gejala klinis. Letak parasit dalam usus adalah di dalam sel, tetapi di luar sitoplasma, sehingga menyebabkan resistensi Cryptosporidium terhadap pengobatan. Selanjutnya, penyebab kriptosdiosis. Nah, kriptosdiosis disebabkan oleh parasit Cryptosporidium yang masuk ke dalam sistem pencernaan dan menginfeksi usus. Nah, di dalam usus, parasit akan berkembang dan keluar bersama feses. Parasit ini dapat menulari manusia maupun hewan, tapi lebih mudah terjadi pada seseorang dengan kekebalan tubuh lemah, misalnya penderita HIV/AIDS. Beberapa kondisi yang dapat membuat seseorang tertular parasit Cryptosporidium adalah yang pertama, meminum air yang terkontaminasi, termasuk tidak sengaja menelan air saat berenang di air yang mengandung parasit Cryptosporidium. Yang kedua, mengonsumsi makanan tidak matang yang terkontaminasi. Yang ketiga, dengan kontak pada penderita atau hewan yang terinfeksi Cryptosporidiosis dan menyentuh mulut dengan tangan yang terkontaminasi, misalnya karena tidak mencuci tangan, karena setelah dari toilet atau mengganti popok tidak mencuci tangan terlebih dahulu langsung menyentuh mulut. Nah, selanjutnya diagnosis Cryptosporidiosis. Untuk memperoleh diagnosis Cryptosporidiosis, dokter akan mengambil sampel tinja lalu diperiksa di bawah mikroskop. Sampel tinja mungkin akan diambil kembali beberapa kali karena parasit Cryptosporidium sulit dilihat. Yang pada kasus yang jarang, dokter juga bisa melakukan pengambilan sampel jaringan atau biopsi dari usus pasien. Diagnosis dapat dilakukan dengan menemukan oocysta dari feses melalui metode flotasi atau konsentrasi feses. Pemeriksaan secara serologis akan sangat bermanfaat untuk memperkirakan prevalensi infeksi di berbagai tempat di dunia. Penggunaan antibodi monoklonal merupakan metode yang lebih sensitif untuk menginfeksi organisme dalam feses. Pemeriksaan secara molekuler menggunakan PCR terbukti lebih sensitif dibanding metode pualasan modifikasi tahan asam untuk mendeteksi Cryptosporidium sp pada sampel feses meskipun telah disimpan selama 13 bulan dalam kulkas suhu 4 derajat Celcius.
Nah, apabila pasien sudah dipastikan mengalami kriptosporidiosis, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan untuk mendeteksi kemungkinan komplikasi. Di antaranya adalah memeriksa hati dan kantung empedu untuk melihat kemungkinan penyebaran infeksi. Nah, pada penderita kriptosporidiosis yang juga menderita AIDS, dokter akan melakukan pemeriksaan CD4, yaitu menghitung kandungan sel kekebalan tubuh dalam darah. Dengan mengetahui jumlah CD4, dokter dapat memperkirakan berapa lama kriptosporidiosis akan berlangsung, serta kemungkinan munculnya komplikasi. Selanjutnya, komplikasi dari kriptosporidiosis. Nah, meski kriptosporidiosis tidak mengancam nyawa, komplikasi yang dapat timbul dari penyakit ini dapat sangat berbahaya, terutama pada pasien dengan kekebalan tubuh lemah. Komplikasi yang dapat terjadi akibat kriptosporidiosis adalah yang pertama, berat badan turun secara signifikan, lalu mengalami dehidrasi berat, lalu mengalami malnutrisi akibat buruknya penyerapan nutrisi oleh usus dan radang pada saluran empedu, hati, dan pankreas. Selanjutnya, pengobatan kriptosporidiosis. Pada penderita kriptosporidiosis dengan sistem kekebalan tubuh yang baik, umumnya dapat sembuh dengan sendirinya dalam 2 minggu. Tapi pada penderita kriptosporidiosis dengan gangguan sistem kekebalan tubuh, perlu dilakukan penanganan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan meringankan gejala yang dialami, meliputi pemberian azitromisin dan loperamid untuk membantu menghilangkan infeksi dan meningkatkan penyerapan cairan. Dapat juga dengan pemberian cairan pengganti untuk mengembalikan keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit yang hilang akibat diare. Lalu yang selanjutnya, pencegahan kriptosporidiosis. Ini yang terakhir ya. Hingga saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah kriptosporidiosis, tetapi infeksi ini dapat dicegah dengan menjaga keseimbangan. Antara lain, yang pertama, dapat menjaga kebersihan tangan dengan selalu mencuci tangan menggunakan air dan sabun setiap sebelum dan sesudah makan, setelah mengganti popok, setelah dari toilet, dan setelah menyentuh hewan. Yang kedua, dapat dilakukan dengan mencuci bahan makanan seperti sayur dan buah, serta menghindari makanan yang diduga terkontaminasi. Yang selanjutnya, dapat menghindari makanan setengah matang dan masak air minum hingga matang, terutama bila sedang berpergian ke daerah yang rentan terjadinya infeksi. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pernyataan yang saya sampaikan salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.